Alta ini baru 1 kali kita bantu ke rumah sakit ya teman-teman. Nah ternyata selama kita observasi di yayasan, Alta ini susah banget buat makan dan sempat nggak mau makan. Akhirnya kakaknya bilang, ya udah kak, nggak apa-apa katanya, kalau misalkan emang adik saya dipulangin nggak apa-apa, karena saya juga takut adiknya adik saya jadi sakit kayak gitu. Menurut medis hasilnya kalau Alta ini F20, paranoid skizofrenia. Kalau makan 2 suap udah, terus kadang nggak mau makan sama sekali gitu dari yayasan. Terus dari info dari staf kami yang di yayasan juga, setiap turun dari kamarnya dia selalu bawa baju mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah nih kita sudah sampai di kawasan Jakarta mana nih? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Emang nih di mana Alta? Di dekat rumah kakak saya. Saya mau turun di sini aja. Udah excited banget ya si Alta. Oke teman-teman, kita nih hari ini mau reunifikasi Alta ke rumahnya kakaknya gitu ya. Yang sebelumnya kita mendapatkan aduan dari masyarakat ya mengenai Alta, terus kita bantu untuk dibawa ke rumah sakit, lalu setelah itu di yayasan gitu. Nah Alta ini baru 1 kali kita bantu ke rumah sakit ya teman-teman. Nah ternyata selama kita observasi di yayasan, Alta ini susah banget buat makan dan sempat nggak mau makan. Terakhir kali itu makan nasinya doang, sesuap 2 suap udah, terus lauknya doang dimakan, sesuap 2 suap udah gitu. Nah padahal kita udah agak tegas nih ke Alta untuk makan, habiskan, hayo habiskan gitu, karena kan memang harus mengonsumsi obat juga kan, habis makan minum obat gitu, ayo habiskan, tapi selalu sisa kayak gitu. Dan kita juga khawatir kalau misalkan si Alta ini nggak mau makan kayak gini, takutnya sakit apa segala macam gitu kan. Akhirnya kita infokan juga kepada keluarganya, termasuk kepada kakaknya ya, kalau misalkan Alta ini pertama nggak mau makan, terus habis itu setelah beberapa hari juga susah makan kayak gitu, sampai sekarang juga makannya juga susah gitu. Akhirnya kakaknya bilang, ya udah kak, nggak apa-apa katanya, kalau misalkan emang adik saya dipulangin nggak apa-apa, karena saya juga takut adiknya adik saya jadi sakit kayak gitu. Ya sudah, karena kita infokan seperti itu, kakaknya menerima. Jadi hari ini alhamdulillah kita baru bisa reunifikasi Alta, karena seharusnya itu sudah beberapa hari yang lalu kita reunifikasi. Nah karena memang kondisi Jakarta yang saat itu belum kondusif, jadi kita batalkan terlebih dahulu gitu. Nah ini kita udah sampai sini, dan menurut medis hasilnya kalau Alta ini F20, paranoid skizofrenia gitu ya. Berarti memang Alta suka mendengarkan bisikan-bisikan gitu ya, terus kecemasan kayak gitu. Itu udah jadi satu kesatuan tuh yang dialami oleh Alta. Kayak contohnya nih, misalkan Alta mau pulang, oh itu rumah saya di situ, itu tuh rumah saya di situ gitu, kayak itu sebenarnya sebuah kecemasan. Nah yang sebenarnya kan kita mau pulangkan ya, atau kita mau antarkan Alta, cuma karena dia ada kecemasan tersebut jadi was-was, selalu kayak itu rumah saya di situ gitu, jadi kayak selalu ngasih tahu terus gitu ya. Kalau bahasa kita mah bawel gitu ya, tapi itulah yang diderita oleh Alta gitu. Nah nanti setelah ini juga memang harus ada kontrol ya, pastinya seminggu, sebulan gitu. Kalau misalnya memang susah ya, dari pihak keluarga misalkan takut
tidak punya waktu atau apa, nanti bisa ngobrol sama dokternya, minta sebulan atau minta 2 bulan langsung ya gitu. Alta, gimana kondisi kamu hari ini? Masih sakit kok badannya kok. Sakit apa? Lemes badannya. Lemas? Iya. Iya, nggak makan soalnya, ya kan? Iya. Makan nggak kamu di yayasan? Makan. Makan apa? Lemes banget tuh kok badannya kok. Ih. Ya karena kamu nggak makan, Alta. Kamu makan dikit, apa-apa dikit. Ya gimana punya tenaga? Iya kan? Iya. Emang kamu kayak gini kenapa sih? Kak kenapa-napa sih kak? Kenapa kamu suka marah-marah kayak gitu? Karena cuma seneng jalan-jalan dong. Seneng jalan-jalan, Iya. terus Kayak gitu. kayak gimana? Nggak tahu susah ngejelasinnya. Ya kamu gimana rasanya? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gimana? Lemes aja badannya. Enggak sebelumnya. Iya emang kayak gitu. Kenapa? Tiba-tiba suka gimana maksudnya? Marah-marah lagi nggak? Kagak. Komunikatif nggak sama orang tua nanti, sama kakak? Bisa komunikasi yang baik nggak? Bisa. Ya harus komunikasi yang baik ya. Iya. Ya, bener ya. Iya. Beneran nggak? Ntar kalau misalkan kumat lagi dibawa lagi, mau? Iya kak. Mau dibawa? Kagak. Ya makanya jangan kumat ya. Iya. Obatnya diminum ya. Iya kak. Pokoknya Alta baik-baik. Ya, Ya. jangan nyusahin kakaknya lagi. Harus komunikasi yang lebih baik lagi ya. Iya kak. Bener, Bener kak. bener. Harus mandi, Iya kak. pakai deodoran, Iya kak. pakai parfum, Iya kak. pakai apa lagi? Rexona. Ya, terus Terus udah. udah. Biar apa? Biar wangi. Biar wangi. Terus kamu di rumah mau ngapain? Tidur-tiduran doang. Tidur-tiduran doang? Jangan dong, cari kegiatan dong. Olahraga, lari pagi, Iya kak. lari siang, lari sore gitu. Jangan tidur-tiduran doang ya. Kenapa itu? Ngantuk kak. Ngantuk? Habis minum apa? Kagak. Kok ngantuk? Ya gitulah apa kondisinya Alta ya teman-teman. Kita doain aja Alta selalu sehat-sehat selalu, terus udah komunikatifnya sama keluarganya sudah baik, sudah bisa komunikasi dengan baik juga, nggak marah-marah, dan juga jadi lebih baik ya. Tadi pas saya ke yayasan ya sekitar jam 11.10 lah gitu ya, berarti udah siang gitu. Apa namanya, ini kapan kak aku dibawa pulang gitu kan, mamaku kasihan. Tadi juga di mobil di jalan nih kita mau antarkan pulang juga, kapan kak pulang ini, aku kan kasihan sama mamaku, nanti mamaku khawatir katanya gitu. Ya udah akhirnya ini kita udah sampai, kita lagi nungguin kakaknya pulang dari tempat kerja, katanya 10 menit lagi kita sampai ya. Setelah itu kita langsung ke rumahnya ya. Oke, lanjut aja. Kita masukin ke rumah sakit di Jakarta. Lumayan agak lama, sekitar 7 hari di rumah sakit. Keluar terus kita observasi juga di yayasan kan Pak. Setelah masuk ke yayasan nggak mau makan gitu, sampai hari ini pun makannya susah. Gitu, makan apa namanya, kalau makan 2 suap udah. Terus kadang nggak mau makan sama sekali gitu dari yayasan. Terus dari info dari staf kami yang di yayasan juga, setiap turun dari kamarnya dia selalu bawa baju mau pulang gitu, selalu mau bawa baju mau pulang kayak gitu. Nah apa namanya, kita udah bilangin dan kita udah instruksikan kan, memang harus begini, harus begini, harus begini gitu. Cuma dia selalu melakukan hal itu, mau pulang, mau pulang. Saya datang pun ke yayasan selalu bilang, kak saya mau pulang, mama saya khawatir nanti gitu, saya nggak ada di rumah. Kayak gitu selalu gitu. Tadi aja kita juga kan mau anterin kan, sudah di jalan, jelas-jelas kita mau mengantarkan gitu ya. Kak ini saya diantarin pulang kan, kasihan mama saya gitu, mama saya nanti khawatir saya nggak ada di rumah gitu. Pasti mama saya cariin saya, katanya kayak gitu. Terus iya ini kita pulangkan kamu gitu, tapi kamu jangan marah-marah ya gitu, jangan marah-marah, harus makan yang benar kayak gitu.
harus baik-baik sama keluarga, komunikasinya harus baik, gak boleh marah-marah, gak boleh ngomong lagi yang lain-lain gitu, gak boleh ngomong ini ngomong itu, terus iya kak janji ya, tapi kalau misalkan nanti gitu kamu nanti ambil lagi gitu kan, terus iya janji gitu. Ya sudah akhirnya di jalan tadi kooperatif ya, di jalan kita kooperatif, dia sempat nunjukin juga, rumah saya di sebelah sini nih, rumah saya di sebelah sini kayak gitu. Jadi bisa nunjukin jalan juga gitu. Nah terus karena kita kan sebelumnya juga udah ngomong sama kakaknya ya, bahwa ini susah makan apa segala macam. Kakaknya bilang ya udah mbak pulangin aja gitu, karena saya takut adik saya juga sakit di sana. Ya ditakutkan kita ya fisiknya malah yang jadinya sakit gitu. Dia tadi aja udah bilang ini aku udah lemes banget. Iya lemes karena kamu nggak ada yang makan, nggak ada yang mau dimakan ke kamu gitu. Kak ya jadi kamu lemes gitu. Terus iya nih aku lemes banget katanya. Iya karena kamu nggak makan kayak gitu. Nah tadi saya memang excited banget ya mau pulang ya kan, mau pulang tuh mau ketemu orang tua apa segala, dia excited kayak gitu. Ya kalau dari kita sih nanti obatnya kalau dari sini berarti udah nggak boleh putus obat kan? Gitu, nggak boleh putus obat. Ini jadwal kontrolnya udah ada, nanti saya kirim PDF aja ya. Nanti PDF pertama nanti biasanya bisa pakai surat kontrol, yang kedua nanti harus pakai rujukan dari Puskesmas gitu. Itu nggak boleh putus obat, jadi harus minum obat sampai dia stabil. Kayaknya sudah ada progres ya, sudah ada progres bahwa dari yang kemarin sebelum dibawa berobat itu bisa dikatakan to keep in silent, ya kebanyakan diemnya. Cerita dari Mbak Wati ini kayaknya sudah ada perkembangan, intinya sudah ada mau berkomunikasi. Nah, karena waktu kemarin itu memang sama sekali tidak ada komunikasi, bahkan kalau kita ajak komunikasi kayak blank. Tatapan kosong segala macam ya. Maka saya pribadi sebagai omnya dan ini sebagai kakaknya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak yayasan yang sudah mau berjibaku dan mau berusaha payah. Ya mungkin hanya dari Allah saja yang dapat membalas kebaikan kalian. Satu seperti itu. Dua, jadi kami butuh saran nih kedepannya kita meski bagaimana terhadap anak tersebut. Kalau saya sih memang sih selalu menekankan untuk tetap beranjak komunikasi, tapi karena keterbatasan waktu dan juga jarak ya, karena kan kakak-kakaknya sudah tidak tinggal dengan orang tuanya, tinggal dengan suaminya. Jadi meski gimana apa yang kita lakukan gitu. Sebenarnya harus dikasih kegiatan, entah itu misalkan dia dibawa ke olahraga atau apa, ya gitu. Karena kalau dia diem nanti dia tidur ya. Karena tadi saya tanya mau pulang mau ngapain, tidur. Jangan tidur gitu, karena dia bilang nanti aku tidur aja di rumah gitu, nggak boleh tidur, harus olahraga ya gitu. Nah sebenarnya kuncinya adalah diberikan kegiatan gitu. Misalkan mamanya kemana anterin sama dia gitu, atau enggak misalkan nyapu ngepel itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, kita ajarin ke dia, karena jangan dia tidur apa segala macam, misalkan keluar atau apa, misalkan kalau misalkan memang ada dana misalkan dileskan kegiatan apa itu nggak apa-apa sih gitu. Paham saya. Tapi gini, mohon maaf Mbak, kalau kalian lihat secara garis besar fisikisnya, maksudnya kan kemarin tuh seperti temperamen, kita sekolahkan di sekolah khusus, tapi beliau sempat marah-marah hanya perkara kecil saja. Begitu juga waktu terakhir kali dia sekolah, hanya karena perkara kecil langsung temperamen, langsung terpancing emosinya. Setelah pengobatan yang dilakukan, apakah sudah ada perubahan gitu Mbak? Nggak pernah marah sih. Nggak pernah marah. Ketawa pun enggak. Iya, nggak pernah marah, nggak. Saya selalu datang itu dia selalu duduk dengan tenang. Alhamdulillah. Dan cuma bilang Mbak kapan aku dipulangin, karena ya itu mamaku nyariin gitu. Kasihan pasti mamaku nyariin kayak gitu. Tuh nggak pernah marah-marah juga nggak pernah. Gitu. Malah sekarang menurut saya agak lebih banyak ngomong ya. Iya, sekarang malah lebih banyak ngomong, selalu ngomong gitu kan. Kalau misalkan Bapak tadi bilang diam nggak, ini sekarang banyak ngomong. Malah kayak ini tadi ngomong gitu. Iya ngomong kok, selalu ngajak ngomong, kita komunikasi. Iya, berarti sudah banyak sekali progresnya kalau begitu ya. Iya, nah yang memang yang harus ditekankan itu memang obatnya itu nggak boleh putus. Tapi pas selama dia di sana mau minum obat konsumsi terus. Tapi pas di perjalanan dikasih tahu nggak dia harus minum obat
gitu. Iya, kita selalu bilang harus minum obat nanti ya, setelah makan minum obat, harus minum obat. Iya, iya nanti minum obat. Jadi emang harus terus Pak, nggak boleh putus gitu ya. So kalau sampai kapannya kita nggak tahu sampai kapannya Iya, gitu. betul. Memang terapi utama itu memang harus obat paling penting. Karena memang udah masuk sekali, udah harus terus minum. Ya, takutnya kan dikhawatirkan dia pas dia di rumah ternyata kan mungkin karena dia udah ketakutan ngomong iya minum. Taunya pas di rumah dia nggak mau minum, gimana tuh? Aku juga Harus ya kita, apa bisa dicampur makanan atau kayak gimana? Ya pas mama nyediain makanan jadi boleh kayak gitu, dimasukin jadi siap-siap gitu dimasukin. boleh. Sebenarnya banyak cara untuk bisa dia minum obat sih kayak gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau di yayasan kita minum karena kan kita udah ada waktunya ya. Tak gitu. Jadi sekali minum ya kita minum. Kalau enggak ya misalnya. Nah, semoga kedepannya akan lebih baik lagi Iya, di terakhir kami, dan semoga kalian juga tetap tangguh dalam Iya, menjalani tugas ini. Amin.